Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ture Simamora, SPT MSI. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi peternakan Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Sebagai seorang dosen, tentunya saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu item dari Tridharma Perguruan Tinggi tersebut yaitu bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Manajemen Agribisnis Peternakan, Komunikasi dan Penyuluhan Peternakan, Sosiologi Pedesaan, dan Kebijakan dan Perundang-undangan Peternakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan. Adapun mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan ini merupakan salah satu mata kuliah inti di program studi peternakan sebagai salah satu mata kuliah pendukung profil lulusan, yaitu menjadi komunikator di bidang peternakan. Nah, mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Peternakan ini merupakan mata kuliah yang dideskripsikan sebagai mata kuliah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di bidang ilmu komunikasi dan pemahaman unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi, serta mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa memahami hubungan komunikasi dan penyuluhan peternakan. Tentunya mata kuliah ini juga membahas secara rinci terkait pengertian ilmu penyuluhan, sasaran penyuluhan, dan tujuan penyuluhan khususnya di bidang peternakan. Adapun CPMK mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Peternakan ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses komunikasi dan hubungannya dengan ilmu penyuluhan. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan dan memahami pengertian penyuluhan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan falsafah penyuluhan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan etika penyuluhan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan proses adopsi inovasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan. Dan CMK yang terakhir, yaitu yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan kelembagaan dan pelaksanaan program penyuluhan. Adapun penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, dari unsur kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas 15%, kemudian kuis 15%, dan penilaian berdasarkan UTS sebanyak 30% dan UAS sebanyak 30%. Adapun kegiatan atau pelaksanaan proses perkuliahan mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan yang saya laksanakan di kelas dapat disaksikan pada video berikut ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari perkuliahan kita di minggu lalu. Jika di minggu lalu kita sudah membahas tentang falsafah penyuluhan, maka di minggu ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip penyuluhan. Baik, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang prinsip-prinsip penyuluhan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan prinsip. Ya, ada yang pernah mendengar kata prinsip? Benar. Semua ya, rata-rata sudah mendengar kata prinsip ya? Kira-kira menurut Anda pengertian prinsip itu apa? Apa atau persamaan kata prinsip itu apa?
Ini kan kaitannya dengan judul materi kita hari ini, yaitu prinsip penyuluhan. Berarti dalam penyuluhan itu selain memiliki falsafah, dia juga harus memiliki prinsip. Atau dengan kata lain, seorang penyuluh peternakan ketika dia akan memberikan penyuluhan kepada kelompok tani atau kelompok ternak, dia harus memiliki prinsip. Ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan prinsip? Ada yang bisa ini? Atau ada yang tahu arti persamaan kata prinsip? Prinsip aturan. Yang lain? Apa? Pedoman. Ya. Pedoman. Jadi prinsip itu paling tepatnya bisa disamakan dengan pedoman. Pedoman untuk apa? Pedoman tentunya untuk berperilaku. Ya. Oleh karena itu, prinsip penyuluhan itu adalah semacam pedoman, ya, yang dimiliki atau yang dipakai oleh seorang penyuluh ketika dia akan melakukan kegiatan penyuluhan. Ya, makanya di sini coba kita lihat di slide ini apa yang dimaksud dengan prinsip. Prinsip adalah pedoman, ya, atau pernyataan mengenai kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi prinsip itu adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan oleh seseorang secara konsisten. Tahu konsisten? Konsisten artinya secara berkelanjutan, ya, begitu. Maka kalau kita kaitkan dengan arti dari prinsip tadi, maka prinsip-prinsip penyuluhan atau seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan, dia harus berpegang teguh kepada prinsip penyuluhan. Atau dengan kata lain adalah bahwa seorang penyuluh peternakan ketika dia mau menyuluh kelompok peternak atau menyuluh sasaran peternak, dia harus memegang teguh prinsip-prinsip ketika dia melakukan penyuluhan. Tujuannya untuk apa? Agar penyuluhan yang dia laksanakan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan benar, atau bisa berjalan dengan sesuai dengan koridor atau aturan yang sudah ditentukan. Kira-kira paham? Ya. Jadi tadi pengertian prinsip adalah suatu pedoman yang harus dilakukan secara konsisten. Nah, kita kaitkan dengan kegiatan penyuluhan, berarti seorang penyuluh harus memiliki pedoman, ya, ketika dia melaksanakan kegiatan penyuluhan. Oke, paham? Atau sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjutkan, ya. Oleh karena itu, di dalam penyuluhan pertanian atau peternakan, ya, menurut Mardikanto, itu prinsip-prinsip penyuluhan, ya, itu bisa kita kelompokkan, ya, atau kita bisa, ya, buat ke dalam 3 dasar prinsip. Atau dengan kata lain, penyuluhan peternakan itu menurut Mardikanto itu setidaknya harus memiliki 3 prinsip dasar. Jadi harus ada 3 prinsip yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh atau dipahami ketika dia melaksanakan penyuluhan. Yang pertama adalah prinsip mengerjakan. Jadi yang pertama adalah prinsipnya mengerjakan, ya. Prinsip pertama adalah mengerjakan. Apa yang dimaksud dengan prinsip penyuluhan mengerjakan? Ya, bahwa penyuluhan itu ketika seorang penyuluh datang untuk melakukan kegiatan penyuluhan peternakan, ya, dia harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat, ya, untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan yang dikerjakan, ya. Atau dengan kata lain, seorang penyuluh peternakan ketika dia melakukan kegiatan penyuluhan, dia juga harus, ya, melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Misalnya penyuluh peternakan yang ada misalnya di daerah kita, ya, contohkanlah misalnya penyuluh peternakan yang ada di Kecamatan Biboki,
ketika dia mau melaksanakan penyuluhan di sana, jelas dulu materinya penyuluhannya apa. Misalnya pembuatan pakan, ya kan? Tujuan pembuatan pakan ini misalnya mengatasi masalah ketersediaan pakan di musim kemarau. Oleh karena itu peternak harus dibekali dengan kemampuan membuat teknologi pakan misalnya. Nah, ketika seorang penyuluh mau menyuluh tentang teknologi pakan ke kelompok, nah dia harus menerapkan prinsip mengerjakan. Artinya dia tidak boleh hanya menyampaikan informasi tentang teknologi pakan, tapi dia juga harus mampu menerapkan teknologi pakan tersebut dalam kegiatan praktek, ya. Jadi harus dipraktekkan, dan di praktek itu harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau kelompok yang ada di situ yang dia suruh untuk terlibat. Itulah namanya prinsip penyuluhan mengerjakan. Paham yang kira-kira yang dimaksud dengan prinsip mengerjakan tersebut? Yang kedua adalah ada prinsip akibat. Apa yang dimaksud dengan prinsip penyuluhan akibat ini? Prinsip penyuluhan akibat ini artinya adalah bahwa ya penyuluhan itu harus mampu memberikan akibat atau dampak yang baik, ya. Jadi penyuluhan itu harus mampu memberikan dampak yang baik atau pengaruh yang baik bagi kelompok tani, atau seorang penyuluh itu harus mampu memberikan dampak yang baik atau pengaruh yang baik kepada anggota kelompok. Jadi kalau penyuluhan itu masyarakat merasa ketika penyuluhan itu diadakan itu menjadi membawa dampak yang kurang baik, atau mereka kurang puas, ya, atau mereka kecewa dengan kegiatan penyuluhan itu, berarti ada yang salah dengan prinsip-prinsip penyuluhan yang dikerjakan oleh penyuluh tersebut. Karena apa? Akibatnya bukan memberikan dampak ke hal yang baik. Padahal prinsip dasar penyuluhan akibat itu adalah bahwa kegiatan penyuluhan itu harus mampu memberikan dampak yang baik. Misalnya tadi kita berbicara di Kecamatan Bibok itu, saya Bibok Angleu. Setelah kita datang, kita berikan informasi tentang teknologi pakan, misalnya silase atau hay. Setelah itu mereka berlatih, kemudian mereka terampil. Lalu setelah itu mereka sudah bisa membuat silase atau hay. Artinya mereka sudah bisa membuat pengawetan pakan. Setelah itu mereka tidak pernah lagi merasa mengeluh. Mau pelihara 100 ekor sapi, ya, memelihara 1000 ekor sapi, mereka tidak mengeluh lagi dengan keterbatasan pakan di musim kering. Karena apa? Mereka sudah ada solusi teknologi untuk mengatasi hal tersebut. Kira-kira itu membawa akibat atau dampak baik tidak ke kehidupan peternak? Iya. Berarti kehadiran penyuluhan itu telah bisa merubah kehidupan peternak yang mereka selama ini sulit untuk menyediakan pakan di musim kemarau. Sekarang mereka sudah mampu menyelesaikan atau bisa menyediakan pakan di musim kemarau. Karena apa? Tadi penyuluhan membawa dampak yang baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada prinsip asosiasi. Ya, jadi penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh itu, ya, dimaksud dengan asosiasi adalah bahwa seorang penyuluh itu ketika dia mau menyampaikan materi penyuluhan, dia harus mampu, ya, menghubungkan materi tersebut dengan aktivitas kehidupan kelompok peternak tersebut. Misalnya seperti di gambar ini. Tahu ya di gambar ini gambar apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu gambar ini? Melakukan mereka ini, kalau kita lihat ini adalah kegiatan penyuluhan, sedang melakukan penyuluhan inseminasi. Jadi kalau misalnya melihat sapi lagi berakhir, berarti itu bisa dikaitkan dengan ini penyuluhan dengan misalnya untuk penerapan inseminasi. Itu artinya adalah prinsip dasar penyuluhan asosiasi. Atau misalnya penyuluh datang membawa cangkul, ya kan, berarti dia bisa menghubungkan bagaimana caranya untuk
mengolah tanah menjadi baik, atau bagaimana caranya untuk mengolah tanah pertanian atau untuk ditanam. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya selain dari tadi 3 prinsip dasar tersebut ya, selain dari 3 prinsip dasar yang tadi ini mengerjakan ya, prinsip akibat dan asosiasi, ada beberapa prinsip penyuluhan lainnya ya yang harus ya atau yang bisa diterapkan oleh seorang penyuluh ketika dia harus ini melakukan penyuluhan ya. Ini dikemukakan oleh Dhamma dan Bhatnagar ya. Kalau tadi 3 prinsip dasar itu dikemukakan oleh Mardikanto. Kalau ini adalah Dhamma dan Bhatnagar. Apa prinsip penyuluhan yang dikemukakan oleh Dhamma ini? Yang pertama, minat dan kebutuhan. Artinya adalah seorang penyuluh ketika dia melaksanakan penyuluhan, dia harus mengacu kepada minat dan kebutuhan kelompok ternak tersebut. Ya. Jadi misalnya jika seorang penyuluh misalnya di kecamatan Kefamenanu, dia mau melakukan penyuluhan kepada kelompok peternak misalnya. Sebelum dia melaksanakan penyuluhan kepada kelompok peternak itu, terlebih dahulu dia harus identifikasi dulu apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok. Jangan sampai ketika misalnya penyuluh itu datang dengan membawa materi bagaimana caranya mengolah pakan, ya, dia membawa materi mengolah pakan dan mempraktekkan materi mengolah pakan di sana, ternyata kebutuhan mereka atau kebutuhan kelompok di sana bukan terkait dengan teknologi pakan. Barangkali kebutuhan mereka itu adalah bagaimana menciptakan bibit unggul atau bagaimana menghasilkan bibit sapi yang unggul. Kira-kira kalau kita membawakan materi penyuluhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani atau kelompok ternak ya, itu kira-kira mereka bisa terima dengan baik tidak? Tentu mereka tidak akan bisa terima. Mungkin waktu kita menyampaikan mereka akan mendengarkan informasi, tapi kelanjutan dari kegiatan penyuluhan itu pasti tidak ada. Karena apa? Tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan kelompok. Ya, oleh karena itu prinsip penyuluhan ya selain 3 prinsip dasar tadi bahwa dia harus dilakukan mengacu kepada minat dan kebutuhan kelompok. Ya, selanjutnya yang kedua adalah organisasi masyarakat bawah. Artinya penyuluhan itu harus mampu ya melibatkan mulai dari lingkungan keluarga. Ya, kelompok tani itu terdiri dari siapa saja? Anggota atau anggota kelompok. Anggota kelompok ini terdiri dari mana? Dia terdiri dari kepala keluarga yang ada di suatu desa atau suatu wilayah tersebut. Ya kan? Jadi keberhasilan penyuluhan itu sebenarnya ada di lingkungan keluarga. Ya. Oleh karena itu penyuluh itu ya harus bisa melibatkan organisasi yang paling bawah. Artinya penyuluhan itu tidak hanya bisa menyentuh di tingkat kelompok, tapi dia juga harus bisa memberikan penyuluhan sampai kepada anggota keluarga. Misalnya di bidang peternakan, biasanya kalau seperti di kita ini, misalnya orang tua punya sapi 10 ekor misalnya, orang tua kita. Biasanya yang mengelola yang 10 ekor ini apakah hanya bapak yang mengelola? Tidak toh? Ada ibu juga yang keluar kandang toh, kasih lepas di padang kemudian nanti tarik kembali. Atau kadang anak. Artinya seluruh elemen keluarga atau anggota keluarga itu terlibat dalam kegiatan usaha peternakan tersebut. Oleh karena itu, semua anggota keluarga itu menjadi penting ya, mereka itu dalam penyuluhan tadi ya. Oleh karena itu harus mampu ya dilakukan sampai kepada organisasi paling bawah ya. Selanjutnya ya penyuluhan ya yang dikemukakan oleh Dhamma dan Bhatnagar ini bahwa prinsip penyuluhan itu harus bisa melihat keragaman budaya. Suatu kelompok peternak belum tentu terdiri dari satu suku, betul? Belum tentu terdiri dari satu budaya, ya kan? Misalnya di kelompok itu sudah ada terdiri dari berbagai budaya. Saya contohkanlah di lingkungan kita sekarang. Mungkin di sana ada orang Dawan, ada orang Malaka, ada orang Flores, ada orang dari Sabah misalnya, yang tentu memiliki keragaman budaya masing-masing.
Ya, nah itu harus dipahami oleh seorang penyuluh. Jangan sampai penyuluh ini datang, ya, membawa suatu materi penyuluhan dan perubahan, tapi itu ya tidak disesuaikan dengan budaya lokal. Karena biasanya yang baru-baru itu atau inovasi-inovasi itu biasanya bersinggungan dengan kearifan lokal. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Selanjutnya yang keempat, ya, yang perlu diperhatikan prinsip dasar penyuluhan yang dikemukakan oleh Dhamma dan Bhatnagar adalah perubahan budaya. Ya. Jadi seorang penyuluh ketika membawa satu perubahan ke dalam satu kelompok, dia harus mampu membawa perubahan itu secara bijak, sehingga tidak terjadi namanya kejutan sosial, ya, dalam masyarakat. Kenapa? Yang namanya perubahan itu kan biasanya nanti akan bersinggungan dengan budaya, kearifan lokal. Mungkin selama ini di kita misalnya melepaskan ternak itu di padang itu hal yang biasa misalnya. Tapi dengan adanya teknologi, adanya inovasi, penyuluhan misalnya menyarankan untuk bagaimana untuk dilakukan pemeliharaan secara intensif. Selama ini mungkin kita melakukan pemeliharaan secara ekstensif. Nah, untuk merubah cara dari ekstensif ke intensif itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, tapi harus dilakukan perlahan-lahan. Karena itu menyangkut dengan kebiasaan masyarakat. Sesuatu kebiasaan atau yang sudah menjadi kebiasaan peternak biasanya mudah dirubah atau sulit? Sudah menjadi kebiasaan sulit toh? Yang namanya sudah kebiasaan itu sulit, ya. Ibaratnya kalau kita ini biasa bangun jam 10 atau jam 12 siang baru bangun, kita diminta bangun jam 5 itu perkara sulit, ya toh? Perkara sulit. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Kira-kira seperti itu juga lah. Misalnya kalau kita implementasikan ke kelompok peternak, sesuatu inovasi di bidang peternakan itu kita tidak bisa mampu membawanya begitu cepat untuk merubah kelompok tersebut, tapi harus dilakukan secara perlahan. Jadi harus dipahami, ya, bahwa dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, prinsip penyuluhan yang kelima yang dikemukakan oleh ini Dhamma dan Bhatnagar ini, bahwa penyuluhan itu harus, ya, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah prinsip penyuluhan, yaitu kerjasama dan partisipasi. Ya. Penyuluhan dengan prinsip kerjasama dan partisipasi ini adalah bahwa penyuluhan akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi dari kelompok. Ya. Jadi harus melibatkan kerjasama dan partisipasi. Jadi ibaratnya ketika misalnya seorang peternak dia datang kepada suatu kelompok, dalam satu kelompok ini tentunya dia terdiri dari banyak anggota toh. Dia banyak anggota di sini, dia datang menyuluh di sini, dia harus, ya, seorang penyuluh ini harus mampu menciptakan yang namanya kerjasama dan partisipasi. Misalnya penyuluh datang membawakan teknologi, misalnya mengolah pakan dengan silase, ya kan? Yang dimaksud dengan prinsip kerjasama dan partisipasi adalah ketika itu dibawakan, dicobakan, ya, di lapangan, yang bekerja itu seluruh kelompok, ya, anggota kelompok kerja, ketua kerja, pokoknya seluruh kelompok itu bekerja sama. Jangan sampai ketika penyuluh datang untuk mempraktekkan cara untuk membuat silase, yang bekerja itu hanya ketua dan sekretaris. Anggota duduk saja atau dia duduk mengopi, makan siripina, ya kan, dia hanya menonton. Itu namanya bukan prinsip penyuluhan yang menciptakan kerjasama dan partisipasi. Oke, yang keenam adalah demokrasi dalam penerapan ilmu. Artinya adalah penyuluhan itu harus mampu memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memilih dari berbagai alternatif tadi yang disarankan oleh penyuluh, untuk dari alternatif pilihan itu mana yang dia akan kerjakan atau mana dia akan kembangkan. Misalnya ketika seorang penyuluh membawa penyuluhan tentang penerapan teknologi pakan. Teknologi pakan kan banyak, ya.
Ada amoniasi, ada silase, ada hay misalnya. Contoh, ini kan sudah 3 alternatif. Tapi ketika kita memberikan penyuluhan terkait beberapa alternatif itu, jangan dipaksakan anggota kelompok harus menerapkan yang mana. Silakan berikan kesempatan kepada kelompok peternak untuk dia memilih mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Apakah silase, apakah hay, atau amoniasi, sesuai dengan konteks di lingkungannya. Itulah yang dinamakan dengan demokrasi dalam Oke? Jelas? Sampai saat ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, saya pernah ikut kegiatan, akan tetapi anggota kelompok kami tidak tertarik pada penyuluhan tersebut. Apa saja strategi yang diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah kami pernah memiliki pengalaman ketika melaksanakan kegiatan penyuluhan di lokasi atau di lingkungan saya melihat bahwa masyarakat tidak tertarik tadi ya, atau kurang memiliki ketertarikan ya akan kegiatan penyuluhan tersebut. Nah ini jadi menarik. Jadi penyuluhan itu memang harus membawa dampak yang tadi, dampak baik ya kan, atau dampak positif. Nah ini oleh karena itu kita kaitkan dengan prinsip penyuluhan. Nah ini akan kita kaitkan dengan prinsip penyuluhan mulai dari yang tadi ya. Dia harus sesuai dengan berbasis kebutuhan masyarakat atau kelompok peternak. Kemudian dia juga harus membawa hal yang baik ya. Kemudian harus menciptakan kerjasama dan sampai kepada penerapan ilmu ini tadi. Barangkali kegiatan tersebut ya tidak menjadi menarik. Ya ini ada kaitannya dengan yang selanjutnya ya, yang mau saya jelaskan nanti. Ya tapi yang pertama tadi itu bisa jadi ya tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu untuk menciptakan tadi ketertarikan itu ya harus didorong dengan penyuluhan yang berbasis dengan minat dan kebutuhan. Mungkin itu yang saya bisa saya jelaskan di penjelasan tentang prinsip dasar penyuluhan ini. Baik, sebelum saya tutup, saya mau merangkum dari kegiatan kuliah kita hari ini, yaitu bahwa seorang penyuluh peternakan ketika dia akan melakukan penyuluhan peternakan, tentu dia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyuluhan. Ya, baik, mungkin itu saja kegiatan perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tapi sebelum saya menutupnya, saya mau memberikan tugas kepada adik-adik semua. Silakan dicatat. Tugas minggu depan adalah silakan Anda identifikasi ya. Identifikasi kegiatan penyuluhan di lingkungan Anda berada. Identifikasi kegiatan penyuluhan peternakan di lingkungan Anda berada berdasarkan penerapan prinsip-prinsip penyuluhan. Jadi tugasnya seperti itu ya. Silakan identifikasi kegiatan penyuluhan di lokasi Anda berada, dilihat dari prinsip-prinsip penyuluhan. Misalnya kelompok peternak yang ada di sana, nanti silakan dilakukan identifikasi berdasarkan persepsi dari kelompok. Apakah penyuluh di sana sudah menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan seperti yang kita sudah pelajari ini atau belum? Ya, jika belum, nanti silakan berikan rekomendasi di situ. Ya, apa yang yang ditemukan di lapangan. Jelas? Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di minggu depan. Selamat sore.